Selamat pagi, kami dari Asisten Praktikum Kristalografi dan Mineralogi akan menjelaskan mengenai pengantar praktikum mineralogi. Mineral merupakan benda padat homogen, terdapat di alam, punya komposisi kimia tertentu, atom-atomnya tersusun secara teratur, dan terbentuk secara anorganik. Mineral tersusun oleh unsur-unsur yang ada di permukaan bumi dan dikelompokkan berdasarkan unsur-unsur yang terkandung di dalam mineral tersebut. Warna pada mineral dibagi menjadi dua, yaitu idiokromatik dan alokromatik. Idiokromatik adalah warna pada mineral yang bersifat tetap, contohnya seperti ini. Warna-warna idiokromatik itu umumnya terdapat pada mineral yang bersifat opak. Kemudian yang kedua itu adalah warna alokromatik, yaitu warna yang bersifat tidak tetap tergantung pada jenis pengotornya. Contohnya adalah seperti ini. Selanjutnya ada kilap, yaitu cahaya yang dipantulkan oleh mineral dan berkaitan erat dengan sifat refleksi dan refraksi. Kilap dibagi menjadi dua, yaitu kilap logam dan kilap non-logam. Pertama ada kilap logam, lalu ada kilap non-logam, contohnya seperti vitrus, lalu ada kilap silky, kilap berisi atau berminyak, lalu ada kilap earthy atau dull. Selanjutnya ada kekerasan, yaitu resistensi mineral saat digores. Kita menggunakan skala Mohs sebagai referensinya, dan alat bantu lainnya seperti ada kuku yang bernilai 2,5, lalu ada koin tembaga bernilai 3,5, lalu ada paku bernilai 4, lalu ada kaca bernilai 5,5, dan ada porselen yang bernilai 6,5 sampai 7. Pertama kita akan menggunakan alat bantu kuku. Bisa terlihat bahwa mineral ini dapat digores dengan kuku yang menandakan bahwa kekerasan mineral ini kurang dari 2,5. Selanjutnya kita akan mencoba dengan koin tembaga. Bisa dilihat bahwa mineral ini dapat digores dengan koin tembaga, menandakan bahwa kekerasannya kurang dari 3,5. Selanjutnya ada paku bernilai 4. Lihat bahwa paku dapat menggores mineral ini sehingga mineral ini kurang dari 4 kekerasannya. Selanjutnya ada alat bantu kaca yang bernilai 5,5. Ketika mineral digoreskan ke kaca, mineral tidak menggores permukaan kaca tersebut sehingga mineral ini kekerasannya kurang dari 5,5. Selanjutnya ada kaca porselen yang bernilai 6,5 sampai 7. Lihat bahwa kaca porselen ini dapat digores oleh mineral tersebut sehingga menunjukkan bahwa mineral tersebut lebih dari 7 kekerasannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu pecahan. Pecahan merupakan penampakan mineral untuk pecah pada bidang yang tidak rata, tidak teratur, tidak halus, dan juga tidak licin. Pecahan mineral dapat dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada pecahan konvoidal, yang memperlihatkan gelombang yang melengkung di permukaan, seperti ini. Yang kedua, ada pecahan berserat atau fibrous yang menunjukkan kenampakan berserat-serat seperti ini. Yang ketiga, ada pecahan tidak rata yang menunjukkan kenampakan permukaan yang tidak rata atau tidak teratur. Yang keempat, ada pecahan rata yang menunjukkan permukaan yang rata dan cukup halus. Yang terakhir, ada pecahan runcing yang menunjukkan permukaan tidak teratur, kasar, dan ujungnya yang runcing-runcing seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu belahan. Belahan merupakan penampakan mineral untuk membelah melalui bidang belahan yang rata,
licin, dan halus. Pada umumnya, belahan menggambarkan struktur dari suatu kristal yang menyusun mineralnya. Berdasarkan dari baik atau tidaknya permukaan bidang belahan, belahan dapat dibedakan menjadi yang pertama ada belahan sempurna, di mana ada bidang belahan dan mudah dibelah. Contohnya pada mineral ini, terdapat bidang belahan yang mudah dibelah. Lalu yang kedua, ada belahan baik, yang merupakan mineral yang terdapat bidang belahan tetapi tidak mudah dibelah. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada belahan tidak jelas, di mana terdapat bidang belahan menyerupai garis pada bidang belahannya. Seperti ini terdapat garis. Lalu yang terakhir ada belahan tidak menentu, di mana tidak ada bidang belahannya. Seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu cerat. Cerat merupakan warna mineral dalam bentuk serbuk atau goresan. Pada umumnya, warna mineral dapat berbeda ataupun sama dengan warna ceratnya. Cerat dapat kita dapatkan dengan cara menggoreskan mineralnya pada bidang porselen. Pada umumnya, warna cerat pada mineral adalah tetap. Warna cerat tidak selalu menunjukkan warna mineral yang sama. Bisa saja warna cerat berbeda dengan warna mineralnya. Saya ambil contoh, terdapat mineral dengan warna emas kehijauan. Jika saya goreskan ke bidang porselen, maka mineral ini memiliki cerat berwarna hitam yang menunjukkan warna mineral ini berbeda dengan warna cerat yang dihasilkan. Lalu yang kedua ada mineral yang berwarna biru sedikit kehijauan. Jika saya goreskan ke porselen, maka cerat yang dihasilkan adalah berwarna biru, menunjukkan bahwa mineral ini memiliki warna yang sama dengan warna ceratnya. Lalu yang terakhir ada mineral yang berwarna kuning kecoklatan. Jika saya goreskan ke bidang porselen, maka cerat yang dihasilkan adalah kuning yang menunjukkan bahwa mineral ini sama dengan warna cerat yang dihasilkan. Bentuk-bentuk dalam mineralogi terbagi atas dua macam, yaitu ada kristalin. Ini dia punya bidang kristalnya yang jelas, gini. Nah, yang kedua itu ada amorf. Amorf itu yang nggak punya batas kristal yang jelas, kayak ini. Jadi dia tidak punya batas kristalnya yang jelas. Selanjutnya ada sifat dalam atau tenacity, yaitu reaksi mineral terhadap gaya yang mengenainya, seperti penekanan, pemotongan, pembengkokan, pematahan, pemukulan, atau penghancuran. Nah, sifat dalam ini juga dibagi menjadi 6, yaitu ada yang pertama rapuh atau brittle. Contoh mineralnya ini. Jadi ini mineral itu mudah hancur menjadi tepung. Nah, yang kedua itu ada dapat diiris atau subtile. Contoh mineralnya ini. Jadi ini bisa diiris dengan pisau. Dan kalau diiris dia meninggalkan bekas pada irisannya. Lalu selanjutnya dapat dipintal atau ductile. Contoh mineralnya ini. Yaitu bisa dipintal seperti kapas. Lalu selanjutnya itu dapat ditempa atau malleable. Contoh mineralnya ini. Ini dapat ditimpa dengan palu, nanti jadi pipih. Nah, mineral ini juga fleksibel. Jadi jika dibengkokkan maka dia tidak akan kembali seperti semula. Lalu ada juga sifat dalam lentur atau elastis. Ini jika dibengkokkan dapat kembali seperti semula. Untuk struktur dalam mineralogi fisik itu ada granular. Granular ini yang butiran kayak gini. Ini berbutir. Lalu yang kedua itu ada prisma atau kolom. Nah, prisma ini dia bentuknya tuh kolom. Terus kayak gini. Lalu ada juga lameral. Lameral ini berlapis gitu. Sama juga ada satu contohnya ini. Lihat di sini berlapis. Dan yang terakhir ada masif. Contohnya ini.
dia bentuknya mirip-mirip sama amorf atau bidangnya tuh nggak jelas. Demikian video mengenai pengantar praktikum mineralogi kali ini. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, jangan lupa tanyakan pada asisten praktikum yang bersangkutan. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih mengerti mengenai mineral. Nah, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.